Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Bangunan semester 1 kelompok B. Video ini dibuat untuk salah satu tugas dalam mata kuliah K3 LH dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Gufran Dirwan MED dan Bapak Dr. Anas Arfandi SPD MPD. Kami dari kelompok B terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Kesehatan Kerja. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Taufik Hidayat, yang kedua ada saya sendiri Siti Naila Anggraini Arwin, lalu yang ketiga ada Nur Afriana, dan yang terakhir ada Patricia Deka. Definisi kesehatan kerja didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja serta menjaga keselamatan mereka di tempat kerja. Tujuan kesehatan kerja, tujuan utama adalah kesehatan kerja adalah 1. Mencegah penyakit dan kecelakaan kerja. 2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mengurangi biaya yang terkait dengan absensi dan pengobatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. A. Faktor lingkungan kerja. Yang pertama, kualitas udara. Contohnya polusi udara, ventilasi yang buruk, dan debu yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan. Lingkungan kerja yang bersih dan ventilasi yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit pernapasan. Yang kedua, kebisingan. Contohnya, paparan terhadap kebisingan tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan stres. Pengendalian kebisingan di tempat kerja adalah penting untuk kesehatan pendengaran. Yang ketiga, pencahayaan. Contohnya, pencahayaan yang tidak memadai dapat ketenggangan mata dan kelelahan. B. Faktor ergonomi. Yang pertama, posisi kerja. Contohnya, kursi dan meja yang tidak sesuai dapat menyebabkan masalah punggung dan leher. Yang kedua, alat kerja. Contohnya, penggunaan alat yang tidak ergonomis dapat menyebabkan ketenggangan otot dan cedera. C. Faktor psikososial. Yang pertama, stres kerja. Contohnya, beban kerja yang tinggi dan tekanan waktu dapat menyebabkan stres yang berdampak pada kesehatan mental. Yang kedua, hubungan antar pribadi. Contohnya, konflik dengan rekan kerja atau atasan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional. Selanjutnya, strategi penerapan program kesehatan kerja. A. Identifikasi risiko dan evaluasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang ada di tempat kerja dan melakukan evaluasi terhadap potensi bahaya. Ini dapat dilakukan melalui survei risiko dan pemeriksaan kesehatan rutin. Pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik kerja yang aman dan kesehatan kerja, serta pendidikan tentang cara mengelola stres dan menjaga kesejahteraan mental. C. Pengembangan kebijakan kesehatan. Menyusun kebijakan yang jelas mengenai kesehatan kerja, termasuk prosedur untuk menangani kecelakaan kerja, promosi kesehatan, dan dukungan kesehatan mental. D. Monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi program kesehatan kerja dan mengevaluasi efektifnya. Ini termasuk melakukan survei kepuasan karyawan dan mengukur penurunan tingkat kecelakaan dan absensi. Dampak kesehatan kerja yang buruk. A. Dampak terhadap karyawan. Yang pertama, kesehatan fisik. Karyawan mungkin mengalami penyakit atau cedera akibat lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang kedua adalah kesehatan mental. Stres yang tinggi dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang ketiga adalah produktivitas. Kesehatan yang buruk dapat mengurangi kemampuan karyawan untuk bekerja secara efisien. Lalu, B. Dampak terhadap perusahaan. Yang pertama adalah biaya.
biaya terkait dengan pengobatan, absensi, dan kompensasi dapat meningkat. Yang kedua adalah produktivitas. Penurunan produktivitas akibat sakit ataupun kecelakaan kerja dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah reputasi. Perusahaan yang tidak memperhatikan kesehatan kerja dapat mengalami penurunan reputasi di mata publik dan calon karyawannya. Demikianlah presentasi kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga kesehatan di tempat kerja, kita bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat demi keberhasilan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.